yang menyeret manusia kepada neraka ahlul kitab. Sampaikan ini kepada dunia. Yang menciptakan, menyeret umat Islam kepada jurang neraka itu justru orang-orang ahlul kitab. Dari mana saya tahu? Lihat, Islam terpecah dalam 73 masuk neraka. Jadi siapa yang membuat kelompok-kelompok itu? Ya pasti ahlul kitab. Orang yang merasa memahami kitab. Betul tidak? Menyambung dengan tema-tema sebelumnya, agar kita semakin percaya diri, agar kita semakin yakin dengan apa yang kita laksanakan hari ini adalah yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin agak aneh membaca judul ini. Para penghafal Quran juga aneh pasti. Para syekh, kiai pun aneh membaca judul ini. Mana ada ayat Quran yang mengatakan kelompok dari timur yang akan diberi kekuasaan. Baiklah, saya akan jawab. Ternyata ada. Mari kita cermati dengan jernih apa yang akan saya sampaikan ini sebagai suatu keyakinan. Karena melawan fitnah, melawan kekuatan, melawan Dajjal sekarang ini memang perlu satu keyakinan kuat. Sangat harus kuat. Sebab kalau keyakinannya setengah-setengah bisa jadi kita berbelok di tengah jalan dan sebagainya. Ya. Kita sebelumnya sudah membahas tentang yang dikaitkan dengan perbendaharaan merah putih. Jadi teman-teman yang baru menonton live silahkan nonton video-video sebelumnya ya, tentang ini. Kemudian kita juga sudah membahas jarak kemunculan Bani Tamim 72 bulan. Dan ini sudah kita jawab. Insya Allah bagi kita itu sangat meyakinkan karena fakta itu harus sudah terjadi. Rekan sekalian, jarak kemunculan kelompok Bani Tamim itu harus 72 bulan sebelum Al-Mahdi berkuasa. Kalau sudah kita yakin bahwa Al-Mahdi itu Muhammad Qasim, berarti kalau Muhammad Qasim berkuasa sesuai dengan analisa kita tahun 2027 di Pakistan, maka seharusnya sudah terjadi. Dan sudah jauh terjadi, yaitu tahun 2021. Itu pun sebuah fakta yang harus diterima. Kalau orang-orang yang sudah percaya dengan mimpi Muhammad Qasim, tapi tidak mengimani pernyataan ini, atau atsar ini, maka itu bukan lagi pengikut Qasim. Ya. Bukan lagi orang percaya dengan Al-Mahdi. Tidak mungkin orang yang percaya dengan Al-Mahdi tidak percaya dengan itu. Demikian juga rekan sekalian arah Hajar Aswad ini sudah disampaikan dan kita juga sudah mengkaji. Kita juga begini rekan sekalian, untuk menentukan perbedaan dari timur mana sih, selain daripada arah kemudian juga merah putih, tapi juga lihat sumber manuskrip, karena pasti akan ada muncul manuskrip-manuskrip atau naskah kuno di tempat di mana akan ada bangkit Islam di ujung akhir zaman awal. Ya. Demikian juga bagi orang yang mau mengingkari Ashabul Kahfi itu tidak ada, maka itu sudah sangat lemah imannya. Ya. Bisa jadi bahkan mungkin keluar dari keimanan. Saya melihat dari tulisan-tulisan yang ada puluhan kelompok yang mengklaim mereka adalah Guroba. Puluhan.
Bahkan termasuk yang paling gede umatnya itu juga mengaku gerobak juga. Ada tulisan yang pengikutnya tuh di seluruh dunia ada mengaku gerobak loh. Ada beberapa tulisan, ya. Katanya begini-begini, itu tidak sesuai dengan, bahkan melenceng dari teks-teks yang ada, ya, pemahaman-pemahaman yang ada. Jadi itu tidak asing, karena harus konteks asing juga harus diperdalam. Jadi semua kalau saya lihat, mohon maaf ya, kalau saya lihat karena sifat asubiahnya, saya perhatikan dari tulisan-tulisan yang ada tuh, jadi seolah-olah kebenaran yang ditutup, sehingga dia hanya menonjolkan asubiah kelompok, taklid buta dengan kelompok, ya. Kemudian juga harusnya percaya ketika melihat soal kebangkitan itu atau Al-Mahdi atau apapun, maka harus dilihat juga mubasyirat yang ada. Karena bagaimanapun kabar kenabian Allah sisakan dalam bentuk mubasyirat. Itu juga harus dilihat. Jadi coba perhatikan teman-teman, kita ini sudut pandangnya banyak loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Lalu 8. Kan ada hadis yang minta kebaikan kan, kelompok. Itu juga ketika kita sudah yakin bahwa Al-Mahdi itu Muhammad Qasim, harusnya lihat hadis itu juga, dan harus sudah terjadi. Ya, siapa orang yang percaya dengan mimpi Muhammad Qasim lalu pernah meminta kebaikan kepadanya, mengkritisinya dan meluruskannya dan sebagainya? Itu kan bagian dari meminta kebaikan. Jadi itu harus dilihat menjadi sebuah fakta yang sebagian dari bukti. Baik, kita tambahkan pada pagi ini, dan saya akan tambahkan lagi, ada beberapa lagi nanti yang mungkin di luar dari pemikiran teman-teman selama ini, yang sebetulnya lebih kepada out of the box. Pada pagi ini pun sesungguhnya temanya out of the box. Jarang orang berpikir, dan mungkin teman-teman pun baru paham pagi ini. Insya Allah, ya, kita perhatikan. Baik, mari kita lihat. Saya akan mengambil Quran surat Al-An'am ayat 8, 9, 90. Mereka itulah orang-orang yang telah kami beri kitab, hikmah dan kenabian. Jika orang-orang ini mengingkarinya, maka akan kami wariskan kepada kaum lain yang tidak mengingkarinya. Jadi makanya Islam itu berjaya bergantian. Ya. Di Syam, kemudian di Yaman, bergantian Islam. Jadi artinya Allah akan ganti mereka menjadi pusat kekuasaannya, dipindahkan kepada yang lain. Karena sudah mulai mengingkari kitab hikmah dan kenabian itu sendiri. Oke, jelas ini ya, rujukan pertama. Yang kedua, mari kita perhatikan. Saya ingin menyampaikan tafsiran dari Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi, ya, bahwa risalah Allah, yaitu kitab hikmah dan kenabian, akan terus diwariskan kepada kaum baru. Itu tafsirnya. Dalam konteks akhir zaman, kebangkitan bisa muncul dari wilayah yang jauh dari pusat lamanya, yaitu bangkit dari timur. Ini kalau bangkit dari timur ini tambahan saya itu, ya. Artinya kalau menyadari ini, saya juga agak bingung ya, ketika banyak begitu penghafal Quran, tapi seolah tidak menyadari bahwa jelas kebangkitan Islam akan jauh daripada Mekah dan Madinah tempatnya, ya kan? Jadi alangkah aneh ada Ustadz akhir zaman yang mengatakan Al-Mahdi itu orang Madinah. Karena hadisnya pun tidak mengatakan Al-Madinah.
tapi penduduk Madinah. Penduduk itu bisa siapa saja, dari kelahiran mana saja kan. Oke, ayat kedua saya akan tambahkan. Surat An-Nur ayat 55. Dan Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman. Coba perhatikan. Orang beriman. Ya, ini disingkat ya. Bahwa dia sungguh-sungguh menjadikan mereka berkuasa di bumi. Lihat. Jadi hanya orang beriman nanti yang akan berkuasa di bumi. Islam sudah hampir lebih 1 abad tidak berkuasa. Oke ya. Jadi ini isyarat bahwa hampir 100 tahun lebih kita dianggap tidak beriman. Kenapa? Karena kekuasaan tidak di bawah tangan kita. Kurang iman. Lebih tepat kurang iman ya. Bukan tidak beriman. Jadi rekan sekalian, sekali lagi, Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman. Sebab kalau Islam selama 100 tahun ke belakang ini masih beriman kuat, maka seharusnya berkuasa. Jelas ya? Jadi, berarti ini kurang beriman kita kepada Allah. Ada yang keliru. Maka orang kafir, orang non-muslim yang berkuasa saat ini mengatur seluruh kehidupan orang muslim. Harus diakui. Kita sedang diatur sekarang. Bahkan sistem Dajjal yang hampir sempurna menguasai kita. Ya. Ini menunjukkan pola sunatullah bahwa pergantian pusat kekuasaan umat. Sekarang mari kita jawab. Pertanyaannya, apakah termasuk orang beriman yang tidak percaya dengan mubasyirat atau mimpi yang benar dari Allah? Jadi, coba perhatikan teman-teman sekalian soal kekuasaan tadi, dan hanya diberikan kepada orang beriman. Lalu kita sama-sama tahu bahwa kebangkitan akan muncul dari timur. Mari kita lebih perjelas. Sebelum menjawab itu, kita akan membahas tentang kedudukan mubasyirat dalam Islam. Ini bagi teman-teman yang baru mendengar, menonton atau memperhatikan kajian kita, saya perlu perjelas. Bagi kita semua sudah paham, tapi bagi mereka banyak yang belum paham. Rekan sekalian, mimpi itu adalah satu dari 46 bagian dari kenabian. Di dalam Quran surat tadi apa? Al-An'am, ya. Kenabian, ini kan lihat. Kita akan teruskan, kita wariskan. Ya, yang orang-orang yang telah diberi kitab, hikmah dan kenabian. Artinya akan diwariskan kepada orang yang tidak mengingkarinya. Jadi kabar kenabian itu akan diteruskan, diwariskan kepada orang yang percaya dengan kabar kenabian. Jelas ya? Oke, di satu sisi kekuasaan nanti di bumi akan dialihkan, diberikan kepada orang yang beriman. Pertanyaannya, apakah orang yang tidak percaya mubasyirat itu adalah orang yang tidak beriman? Itu. Nah, kita lihat nanti. Jangan langsung tidak bilang tidak beriman. Kita lihat. Karena bukan dari bagian rukun iman. Mubasyirat bagian rukun iman nggak? Tidak. Mari kita jawab. Jadi ini harus jeli, teman sekalian. Membahasnya harus jeli ya. Tidak mudah kita mengklaim seolah-olah orang yang tidak percaya mubasyirat tidak beriman. Tapi nanti ada angle-nya supaya teman-teman paham.
Rekan sekalian, jelas bagi teman-teman yang baru paham bahwa Nabi itu banyak menerima mimpi. Para sahabat juga demikian, menerima mimpi. Jadi mimpi itu adalah bagian komunikasi ilahiyah antara Allah kepada manusia. Dan cara ini tetap Allah pertahankan, Allah berikan kepada manusia, tapi dalam waktu dan tempat yang lebih kecil, yaitu hanya bentuknya mimpi. Dan mubasyirat setelah Nabi tidak ada, fungsinya dibatasi lagi. Kabar gembira, peringatan, dan petunjuk kecil, wahyu kecil. Petunjuknya bukan dalam bentuk wahyu besar yang diabadikan dalam kitab suci, tapi wahyu kecil untuk memberi petunjuk atas berbagai perbedaan pendapat umat Islam yang ranjaunya begitu banyak, yang mengklaim semuanya merasa benar. Bahkan rekan sekalian, jangan salah loh, yang membuat ranjau-ranjau seseorang masuk neraka itu orang-orang ahlul kitab juga. Ahlul kitab itu. Aneh kan? Aneh, bayangkan. Yang menyeret manusia kepada neraka ahlul kitab. Sampaikan ini kepada dunia. Yang menciptakan, menyeret umat Islam kepada jurang neraka itu justru orang-orang ahlul kitab. Dari mana saya tahu? Lihat, Islam terpecah dalam 72 masuk neraka. Jadi, siapa yang membuat kelompok-kelompok itu? Ya pasti ahlul kitab. Orang yang merasa memahami kitab. Betul tidak? Jadi merekalah yang membuat kelompok-kelompok ini perpecahan. Tidak mungkin orang bodoh bikin aliran. Siapa yang mau percaya? Siapa yang mau ngikutinnya? Orang bodoh, lalu bikin aliran. Paling yang percaya segelintir orang. Jadi pasti yang Nabi katakan 73 golongan kelompok pemahaman itu pasti kelompok besar yang berpengaruh kepada kehancuran Islam. Jadi jelas itu. Orang-orang ahlul kitab itu. Orang pintar dalam bidang agama. Tapi mereka punya kesombongan. Yang berikutnya, dari mana saya tahu? Nabi mengatakan di ujung akhir zaman. Hari ini, kalau saya katakan, kita katakan hari ini. Sudah lama terjadi. Bahwa ulama seburuk-buruknya makhluk, bayangkan. Bukan seburuk-buruknya manusia, tapi seburuk-buruknya makhluk. Jadi ulama sekarang ini jauh lebih buruk dari makhluk. Apakah anjing, babi, semut, kijang, tokek, buaya. Karena kalimat, saya sudah cek, walaupun saya bukan bisa bahasa Arab, bisa kitab, tapi kan saya mencari tahu. Ya, ternyata makhluk betul. Saya juga kaget membaca hadis ini. Loh, kok ulama seburuk-buruknya makhluk ya? Bukan seburuk-buruknya umat manusia gitu. Berarti betul. Kalau makhluk itu kan tidak menjerumuskan kita ke neraka. Betul tidak? Tidak menjerumuskan kita ke neraka. Tapi justru ahlul kitab menjerumuskan kita ke neraka. Benar jadinya. Seburuk-buruknya makhluk mengajak umat ke neraka itu. Jadi lebih buruk daripada tokek, ya, daripada yang lain. Bayangkan. Jadi artinya rekan sekalian, luar biasa nih, ya. Artinya bahwa orang-orang yang sekarang ini mengabaikan mimpi, bagian dari kabar kenabian, adalah orang-orang yang buruk
Kenapa? Karena ternyata Allah sudah menghindari mereka. Kekuasaan tidak akan diberikan kepada mereka. Ya. Kita perhatikan. Apakah wajib beriman kepada mubasyirat? Nah ini. Hati-hati ya. Ulama menjelaskan bahwa mimpi benar adalah karomah dan tafsir bagi seorang yang beriman. Benar, iman tidak tergantung kepada kepercayaan mimpi. Betul. Dan tidak termasuk rukun iman ya. Ya, betul. Tapi bukan sampai situ, masih ada koma. Akan tetapi mengingkari prinsip bahwa ada mimpi benar dari Allah bisa menunjukkan kelemahan iman. Jadi begini, mengingkari prinsip ada mimpi benar dari Allah bisa menunjukkan kelemahan iman. Nih, jadi bukan tidak beriman, tapi kelemahan iman. Kenapa? Karena itu bagian dari hadis Nabi yang sahih. Kata Mubashir itu hadis Nabi yang sahih. Sudah menegaskan mimpi benar itu nyata, meski tidak semua orang memilikinya. Jadi rekan sekalian, orang yang mengabaikan mimpi saat ini lemah imannya, bukan tidak beriman. Menolak hadis, nih lihat. Orang-orang menganggap bahwa semua mimpi hanyalah omong kosong kalau ada orang begitu. Dan sampai sekarang mayoritas seperti itu. Bahkan beberapa kali, saya katakan berkali-kali, bukan beberapa kali, banyak. Mungkin bisa 30 kali lah, saya bertemu dengan tokoh-tokoh alul kitab lah di Indonesia. Menolak itu. Tidak percaya. Rekan sekalian, orang-orang yang mengatakan omong kosong dan tidak datang dari Allah, ya, berarti ia menolak bagian dari sabda Nabi. Menolak kan? Ya. Ini berbahaya meskipun tidak otomatis menjadikan kafir, tapi menunjukkan kekurangan dalam iman. Seharusnya begini rekan sekalian, mari kita merujuk kepada hadis baginda Nabi Muhammad SAW bahwa mimpi itu dibagi 3. Teorinya gampang. Kalau ngomong gampang kan. Mimpi benar dari Allah semua saya lihat. Dari mulai Gus Baha siapapun. Ngomongnya pintar. Berteorinya pintar. Mimpi benar dari Allah. Semua. Ustaz-ustaz yang dianggap pegang hadis pun juga sama. Teori saja mereka hanya bisa. Mimpi dari setan itu aja. Sebatas itu ya. Tapi ketika ada orang-orang bermimpi. Kan katanya teorinya mimpi ada yang benar dari Allah. Tapi ketika ada ribut-ribut mimpi, ada mulai viral, mereka tetap mengabaikan. Tidak ada sifat tabayun. Maka orang-orang beriman seharusnya nih, ketika tahu bahwa mimpi itu ada benar dari Allah, maka harusnya mengimani pertama, bahwa mimpi benar itu ada. Kan harusnya begitu teorinya. Sederhananya. Kalau Anda, wahai alul kitab, percaya dengan hadis Nabi bahwa ada mimpi benar dari Allah, mimpi dari setan dan bunga tidur, Anda percaya itu, maka seharusnya Anda mengimani bahwa akan ada mimpi yang benar dari Allah. Dan ujma sudah ngomong kan, udah abaikan itu, nggak ada itu. Coba, hanya ketemu 1,5 jam. Bagaimana Bang? Kita yang 6 bulan saja tabayun, bayangkan kita 6 bulan, bukan sejam tabayun, banyak yang goyah juga. Bayangkan 6 bulan tabayun, mempelajari mimpi-mimpinya, kemudian menganalisa mimpi-mimpinya. Teman sekalian, mau tahu? Mayoritas tepar. Apalagi cuma ujma itu yang 1 jam. Ya. Aduh.
Ngilu saya mendengarnya ya. Sok tahu. Itu seburuk-buruknya. Itu contohnya. Seburuk-buruknya makhluk itu. Begini rekan sekalian. Seharusnya para tokoh agama itu orang yang mampu menerapkan teori berbusa-busa. Berteori berbusa-busa karena dikasih amplop mungkin. Tabayun. Coba perhatikan. Teorinya itu tabayun. Saya kadang-kadang pengen nabok juga. Kenapa? Cuma teori doang mereka ini. Padahal coba. Banyak rekan-rekan sekalian, saya dari menginformasi dari berbagai pihak, dari berbagai helper di berbagai daerah. Ternyata Muhammad Qasim di sini tuh banyak yang tahu, tokoh-tokoh daerah banyak yang tahu. Banyak yang tahu. Karena Ujma ketemu Qasim, ini ketemu Qasim, bahkan politikus juga ada yang ketemu Qasim, Menteri Agama banyak yang tahu. Seharusnya kan, mumpung ada Qasim nih, ini viral di mana-mana. Coba aja deh, siapa yang ketemu Qasim, pengen. Mana ada? Coba lihat, kan teori doang. Kalau dia bilang, wah ini Qasim menyesatkan, bahaya. Saya pengen tabain dulu, sebelum menghujat, membuat hujah, bahwa ini aliran sesat. Tabain dong. Di Indonesia nongkrong hampir setahun. Susah ya mau mentabayunkan itu. Jadi mohon maaf, Ahlul Kitab mayoritas omong doang. Mereka hanya bisa berteori tabayun. Jutaan kali kalimat tabayun dari mereka, tapi tidak pernah dilaksanakan. Betul lah, seburuk-buruknya makhluk, buruk sekali makhluk. Padahal kaidah Islam itu Masya Allah, tabayun di urutan kelompok pertama untuk menunjukkan sebuah kebenaran. Islam harusnya dasar salah satu pondasi itu, salah satu pondasi dari sub-pondasi adalah tabayun. Bagaimana kita mencari kebenaran di antara semua tawaran kebenaran kalau tidak ada tabayun? Oke, baik, kita teruskan. Betul. Memang kita tidak boleh mentah-mentah semua mengklaim mimpi. Makanya, alhamdulillah Allah ajarkan kita untuk mulai memahami mimpi-mimpi ini ya. Dan kita harus menggunakan kaidah tafsir mimpi ya. Maka alhamdulillah Majelis Gajah sudah mulai, kita tidak berani menafsirkan mimpi menurut kita sendiri, tidak berani. Dan kita kapok, sudah ditegur Allah ya. Maka orang-orang yang sok tahu merasa menakwilkan mimpi kita singkirkan. Kita menghadirkan lagi ulama tabi'in, para ulama tabi'in setelahnya ya, untuk hadir kembali di tengah-tengah kita. Melalui apa? Melalui kitab-kitabnya. Makanya selalu kita rujukannya adalah kitab-kitab para ulama. Kita tidak perlu membuat metode tafsir lagi. Kita hanya menjiplak, mengcopy paste apa yang telah disusun sudah lama. Dan kita tidak percaya sama sekali orang-orang yang sekarang ini merasa bisa menakwilkan mimpi. Karena mereka tidak menguasai Quran dan hadis ya. Makanya kita sesuaikan kaidah itu. Yang berikutnya, kesimpulan. Orang-orang yang sama sekali tidak percaya bahwa ada mimpi benar dari Allah, termasuk orang-orang yang imannya kurang karena menolak hadis-hadis sahih tentang mimpi. Sesungguhnya menolak. Mereka bilang, saya tidak menolak, tapi menolak. Kenapa Anda tidak percaya bahwa mimpi-mimpi itu akan dialami menjelang kiamat? Mimpi-mimpi benar itu justru akan muncul setelah menjelang kiamat. Kenapa Anda tidak percaya? Nabi sudah mengatakan setelah aku wafat tidak ada lagi petunjuk kecuali mimpi. Jadi mereka dusta. Saya tidak. Coba teman sekalian perhatikan. Tanya Ustaz, tanya Kiai. Kiai, Ustaz, Syekh, Anda berani nggak mengabaikan hadis sahih? Pasti mengatakan tidak. Kami itu alim ulama katanya. Kami itu pewaris Nabi. Mana mungkin kita mengabaikan hadis sahih? Dusta.
Kadapta. Kadapta yang benar ya bahasa Arabnya? Hah? Oh, kadzabta. Malu orang Sunda. Jadi dusta mereka, dusta, pembohong. Mayoritas ahlul kitab sekarang pembohong. Kutip kalimat itu, nggak apa-apa. Perjelas. Kenapa? Karena mengabaikan mereka hadis mubashir. Nabi sudah mengatakan setelah aku wafat. Ingat setelah Nabi wafat, Allah sisakan satu, yaitu mimpi, bagian dari kabar kenabian. Jadi mereka dusta, bohong itu. Bohong besar, pendusta. Makanya mereka ini termasuk makhluk manusia seburuk-buruknya itu ada di mereka. Dari mereka lah fitnah muncul. Sudah jelas sekali ya. Tidak usah basa-basi. Saya malah menunggu nih. Saya dipanggil oleh MUI, oleh ulama. Sebetulnya saya menunggu. Saya kesempatan kalau dipanggil, wah kesempatan baik. Saya mau belak-belakan saja. Nih lihat, orang beriman yang sempurna. Nih yang sempurna. Mengakui bahwa ada mimpi benar dari Allah sebagai kabar gembira dan penguat iman tanpa menjadikannya sumber syariat. Ya, betul. Maka orang yang imannya sempurna harusnya percaya bahwa akan ada mubasyirat. Ya. Termasuk kurang beriman mereka yang tidak mau tabayun dan tidak percaya dengan mubasyirat atau tidak mempedulikannya. Qasim sudah viral hampir di seluruh dunia, viral memang. Kalau hitungan viral lah. Harusnya kan tabayun. Ya. Jadi orang iman memang mengabaikan itu semua. Mereka hanya melihat apa? Formalitas, fisik yang pecinya segede ban pesta, baru didengar. Ya. Yang gamisnya mahal-mahal baru didengar. Dan itulah kelemahan kita, hanya melihat fisik. Nah, lihat, ini kesimpulan. Jawabannya dari seluruh rangkaian ini adalah, maka kekuasaan dari timur, kebangkitan Islam dari timur, tidak mungkin diberikan kepada kelompok yang kurang beriman. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman kekuasaan. Mereka akan berkuasa di bumi. Jelas ya? Ini jawaban ending. Jadi siapa kelompok dari timur yang akan diberi kekuasaan? Siapa? Orang yang beriman. Orang yang tidak percaya mubasyirat, imannya penuh tidak? Tidak. Pasti orang yang penuh keimanannya yang akan diberi kekuasaan. Nah, silakan teman-teman semua, para ustadz, para ulama berpikir keras tentang ayat ini. Walaupun saya bukan ulama, saya bukan ustadz, bahkan saya tidak pernah mondok, ya. Bahkan hampir mayoritas hidup saya adalah orang profesional yang tidak tersentuh dengan pendalaman keagamaan. Memahami kalimat ini sebagai satu petunjuk yang luar biasa dari Allah. Sudah Allah ngasih sinyal bahwa kelompok dari timur yang akan diberi kekuasaan oleh Allah adalah orang yang beriman